Hello everyone, kenalin nama aku Dinara Chandra Kirana dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cibitung, program studi manajemen. Di sini aku mau bahas artikel tentang narkoba ataupun narkotika. Yuk kita bahas. Tema artikel aku kali ini adalah narkoba mengancam hidupmu. Di sini ada slogan Stop using drugs because they harm you. Stop menggunakan narkoba ataupun narkotika dan semacamnya karena aku dapat merugikan kamu. Oke, next. 26 Juni Hari Anti Narkoba. Ada apa ya? Oke, pada tanggal 26 Juni di setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Narkoba untuk semacam gerakan ataupun aksi nasional mencegah pemakaian ataupun penggunaan narkoba ataupun narkotika. Dan Hari Anti Narkoba ini sebagai memotivasi kita semua dan sebagai rasa peduli sesama manusia agar bergerak bersama untuk melakukan pencegahan pemakaian narkoba ataupun narkotika. Next, pandangan narkoba. Terdapat dua pandangan narkoba dalam kehidupan. Narkoba menyelamatkanmu atau narkoba membunuhmu ya. Oke, kita bahas tuntas. Pertama, narkoba menyelamatkanmu. Kok bisa sih? Oke, pertama perlu diingat, narkoba ini merupakan suatu obat-obatan, yaitu di mana obat-obatan ini dapat menyembuhkan ataupun dapat mematikan ya guys ya. Menyelamatkan ini dalam arti ya, apabila obat-obatan ini dikonsumsi dengan dosis yang dianjurkan oleh para ahli, dan juga sesuai dengan takarannya, dan sesuai dengan penyakit yang dibutuhkan, maksudnya obat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu tidak ada masalah, bahkan dapat membantu kita menyelamatkan kita dari penyakit seperti itu. Nah, di sini ada narkoba membunuhmu. Narkoba ini apabila obat-obatan tersebut kita konsumsi lebih dari anjurannya, lebih dari takaran yang dianjurkan oleh para ahli, ini akan mengakibatkan kecanduan ataupun perusakan saraf dan sebagainya seperti itu ya. Jadi perlu diingat obat-obatan ini baik apabila kita mengkonsumsinya sesuai dengan takaran yang dianjurkan oleh para ahli. Next. Di sini ada jenis narkoba, ada 3 ya guys yang aku jelasin. Ada narkotika, psikotropika, dan ada zat adiktif. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama ada narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan narkotika sebagai suatu senyawa yang berasal baik dari tanaman maupun sintetik ataupun semi-sintetik yang memberikan efek terhadap penurunan ataupun perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Adapun yang termasuk narkoba yang ada ganja, opium, heroin, kokain, dan sebagainya. Kemudian ada psikotropika. Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengatakan bahwa psikotropika adalah senyawa alami maupun sintesis yang bukan dari golongan narkotika yang dapat menyebabkan khasiat psikoaktif ataupun mempengaruhi syaraf sehingga menyebabkan perubahan mental dan perilaku seseorang. Contohnya itu ada pil KB, Magadon, sabu-sabu, ekstasi, LSD, dan lain sebagainya. Kemudian ada zat adiktif. Zat adiktif ini termasuk ke dalam golongan kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan ataupun adiksi. Contohnya itu ada kopi, ada alkohol, kemudian ada nikotin. Okay, next. Di sini ada data statistik. Saya mendapatkan data ini dari situs BNN officialnya ya. Untuk saat ini tahun 2022 penulis pun belum mendapatkan info akurat terkait tahun 2022 karena dari website BNN ini sendiri pun belum memunculkan tahun 2022. Jadi penulis akan menjelaskan sampai 2021 saja. Dari tahun 2009 bisa dilihat sampai tahun 2018. Di sini mengalami peningkatan yang
signifikan ya. Tapi pada tahun 2019 ke 2021 ini mulai menurun kembali. Semoga di tahun 2022 ini kasus narkotika di Indonesia terus menurun, maka kita harus gerak bersama untuk melakukan pencegahan pemakaian ataupun penggunaan obat narkotika. Next, di sini ada pencegahannya. Berpikir positif, jangan memiliki niatan memakai narkoba ataupun narkotika. Kenapa? Karena mindset kita adalah alasan utama kita untuk melakukan sesuatu seperti itu. Apabila mindset kita berpikir positif dan tidak ada sama sekali niatan untuk menggunakan ataupun memakai narkotika, maka insya Allah kita terhindar dari hal seperti itu. Tetapi apabila pikiran kita negatif dan kita ada memiliki niat sedikit pun untuk menggunakan narkoba karena penasaran, itu akan terus menghantui kalian dan akan terus mendorong kalian untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai ya guys ya, pokoknya atur pikiran kalian untuk selalu positif dan sama sekali tidak memiliki niatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Next, di sini ada bergaul dengan lingkungan dan pergaulan yang sehat. Kenapa? Karena lingkungan, teman-teman, bahkan pasangan itu juga merupakan suatu hal yang dapat melakukan perubahan sikap dan perilaku kita seperti itu. Jadi apabila kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan ikut menjadi orang yang baik seperti itu. Tetapi kalau kita berteman, bergaul, bahkan mempunyai pasangan dengan maaf tidak baik, itu cepat ataupun lambat akan mempengaruhi psikis kita, mental kita untuk terjerumus ke hal-hal yang seperti itu gitu guys. Next, di sini ada menolak ajakan atau tawaran memakai narkoba. Nah, itu hati-hati banget kalau kalian udah salah memilih pergaulan, kalian akan cepat sekali untuk mendapatkan suatu ajakan ataupun tawaran dari teman-teman kalian itu. Seperti dari teman terdekat pun mereka akan tega menjebloskan kalian ke dalam hal-hal seperti itu ya guys. Lanjut, di sini perbanyak melakukan kegiatan yang positif. Kenapa? Karena apabila kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, itu akan terus mengikuti jalan hidup kalian seperti itu. Jadi kalian akan teralihkan dari hal-hal yang tidak baik seperti itu ya guys. Lanjut. Next, di sini ada reminder. Pandai-pandailah memilah dan memilih teman maupun pasangan juga dalam pergaulan, karena pergaulan serta lingkungan sekitarlah yang mempengaruhi sikap serta perilaku kita dalam sehari-hari. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, pokoknya yang terutama itu ada mindset kita dan ada lingkungan sekitar kita. Pokoknya itu perlu diingat banget, kita harus pintar dalam memilih dan memilah teman maupun pasangan seperti itu. Lanjut, thank you. Pokoknya say no to drugs. Pokoknya hati-hati banget karena kita ini dalam generasi muda, generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Kita juga sekarang masih dalam range remaja, jadi kita masih labil-labilnya dan itu gampang banget untuk seperti mengikuti tren ataupun segala macamnya. Kita sebagai penerus bangsa, ayo kita tunjukin kalau kita itu mampu untuk membantu membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Next, oke, aku di sini Dina Chandra pamit undur diri. Sekian mungkin artikel yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila penjelasannya kurang dimengerti ataupun kurang dipahami, bisa langsung DM ke Instagram aku. Nanti aku tulis deh di deskripsi video ini. Oke guys, thank you.